Saudara-saudara terkasih, marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampak seperti pohon-pohon yang berjalan." Lalu Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita belajar dari Yesus bersama si buta. Kita tahu bahwa rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita itu penuh, dan setiap orang itu bebas menerimanya. Tetapi dari pihak kita manusia, menerima rahmat itu tentu juga ada prosesnya. Tidak sekali waktu, dari ini menjadi ini, tidak kemudian langsung dimakan semua, tidak. Tetapi ada proses yang juga perlu kita sadari itu ada dalam diri kita sebagai manusia. Si buta tadi dibawa oleh Yesus keluar kampung, lalu disembuhkan, mulai melihat tapi belum jelas, sampai akhirnya dalam proses yang terjadi, kemudian si buta tadi sembuh total. Sama dengan kita, kehidupan rohani kita itu bertumbuh hari demi hari, waktu demi waktu, tidak sekaligus langsung ada di atas atau ada di paling bawah di kedalaman, tidak, tapi proses. Maka setia pada proses itu salah satu bentuk beriman. Setia pada proses itu salah satu bentuk kita membangun keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Jangan takut kalau kita belum sampai pada sesuatu yang sangat tinggi yang kita idealkan. Tetapi selalu kalau kita mau terbuka kepada Tuhan, kita akan dituntun perlahan-lahan untuk sampai pada proses itu. Waktunya kapan tidak usah kita pikirkan, tetapi itu adalah waktunya Tuhan. Yang penting kita sekali lagi membuka hati. Tuhan mendidik kita dengan aneka macam pengalaman. Tuhan memproses kita untuk menjadi seorang yang beriman sejati. Intinya, hidup beriman, hidup rohani, hidup apapun itu proses. Kita serahkan proses itu kepada kasih dan kekuasaan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.